Hola Sobat Miss Queen, selamat datang di forum Miss Queen, orang Miss Queen masa kini. Oke, kali ini kalian berada di forum misteri. Apa ya misteri? Misteri adalah kumpulan kisah horor masa kini. Di forum misteri kali ini kita akan membahas tentang misteri tentang Menara Saidah. Wah, bagi kalian yang penasaran, kita akan bahas di forum misteri kali ini, oke? Nah, di Menara Saidah ini ada kisah tentang hantu kuli dan noni Belanda di basement Menara Saidah. Noni sama kuli, ngapain ya? Serem deh. Nah, jadi baru-baru ini nih di jagat Twitter diramaikan oleh topik Menara Saidah yang masuk ke daftar trending topik. Wih, gila apa ya? Penasaran? Nah, gedung yang dulunya berfungsi sebagai pusat perkantoran di Jalan Gatot Subroto, Jakarta itu mendadak ramai dibicarakan karena unggahan video seorang warganet. Tak sulit menemukan Menara Saidah. Bangunan terbengkalai ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dekat pusat kota, sehingga mudah ditemukan. Menara Saidah diresmikan di tahun 2001. Nah, Menara Saidah ini juga pernah ditempati oleh Kementerian Pembangunan Daerah tertinggi di lantai 18, tapi hanya bertahan 6 tahun aja. Nah, tahun 2007 gedung ini resmi ditutup. Kala itu Menara Saidah diklaim memiliki pondasi atau gedung yang miring. Hal ini tentu dianggap membahayakan. Akhirnya, Menara Saidah resmi ditutup Pemprov DKI dan mangkrak hingga kali ini. Sobat misteri, nih denger katanya di bangunan Saidah ini, mungkin bagi kalian yang sudah nggak asing sama gedung Saidah ini udah tahu misteri apa aja yang ada di dalamnya. Ya, mungkin yang kalian punya adrenalin gitu, orangnya penasaran, gak takut dengan hal-hal mistis, kalian bisa uji nyali di gedung Saidah itu. Barangkali kalian bisa bertemu noni atau bule, hantu semua. Serem ya say. Misteri yang kerap diklaim Menara Saidah saat masih beroperasi hingga setelah menjadi gedung kosong. Kisah misteri dialami Astajos, lelaki bernama Bramasta Zaki ini berbagi cerita tentang pengalaman masuk ke Menara Saidah pada 2011. Kejadian ini terjadi di tahun 2011, di mana gue dan kawan-kawan gue masih SMA kelas 1. Dan unyu-unyu katanya. Jadi gini, setelah gue dan teman-teman gue selesai menyiapkan barang, semua jalan naik motor. Ada 6 orang totalnya, termasuk dia, Hanung, Gali, Rian, Deka, dan almarhum Tejo. Posisinya itu jam 22 malam. Mereka tuh sampai di Menara Saidah. Hal pertama yang dia lakuin ketika sampai adalah nyogok satpam pakai kopi. Kata si Jaki ya. Iyalah, kata kalau nggak mungkin mereka diizinin masuk ke dalam gedung itu. Inilah kisah dari Bramasta Jaki. Dimulai dari basement pertama, ia turun ke basement 2. Kata si Jaki mengaku hawanya semakin lembab dan menekan. Senter yang dipakai adalah HP BlackBerry dan itu mati satu-satu. Itu aneh karena nggak mungkin tuh HP tiba-tiba ngeribut. Hampir barengan semua. Nah, setelah 15 menit mereka itu nyantai di dekat musola basement 2. Nah, dia nemuin jejak kaki di dalam musola. Masih baru tapi gede-gede. Jujur nih, si Jaki itu ngerasa skeptis. Mereka mulai agak ngeri-ngeri gimana gitu. Ya, mereka berusaha untuk stay frosty, kata si Jaki dalam cuitannya itu. Karena kondisi emang gelap as fuck, gak ada lampu selain senter, pinjaman satpam, dan flash BlackBerry, katanya. Ketika mereka masuk basement 3,
Di situ mulai aura-aura yang gak enak, terus hawanya lembab, dan lucunya agak bau-bau bangkai, kata si Jaki. Dan Jaki sih tetap mencoba berpikir logis. Barangkali ya bangkai tikus atau bangkai koceng, kan nggak tahu. Nah, di basement 3 ini agak sedikit becek, ya sekitar setumit airnya. Nah, beralih ke basement yang kedua. Nah, jadi di basement yang kedua ini Jaki dan kawan-kawannya itu sempat bertemu dengan kuli bangunan yang lagi tertidur di bawah lampu kuning kayak gitu. Nah, pas di atas nih si Hanung nanya satpam, "Pak, itu ada kuli di bawah lagi tidur ya?" "Hah? Boro-boro kuli listrik aja cuma sampai pos satpam," kata si bapak satpam itu. Jeng jeng jeng. Kaget dong si Hanung. Lah terus yang tadi mereka lihat itu kuli-kuli yang sedang tertidur itu apa dan siapa? Toh yang yang ada di sana cuman security. Bramasta dan kawan-kawan memutuskan santai sejenak, keluar sambil jalan-jalan memutari gedung. Usai berkeliling di luar gedung, Bramasta dan 5 sahabatnya memutuskan masuk ke lobi utama. Terus mereka lagi duduk-duduk sambil sebatas di air mancur sama Hanung. Terus si Tejo asik main kursi, sementara yang lainnya sibuk muterin ruangan. Dimulai nih, tiba-tiba itu si Tejo teriak, "Woi, ini kursi gue woi." Mereka kaget tuh. Ternyata si Tejo tarik-tarikan kursi sama angin. Waduh, di luar nalar banget gitu. Nah, pas dilempar itu kursi sama si Tejo, itu kursi itu kayak lempar sedikit jauh dari posisi si Tejo. Di sini Bramasta, Jaki dan kawan-kawan lainnya mulai merasakan merinding yang teramat sangat. Gila gak sih kalau gue dalam posisi seperti itu, gue udah pingsan mungkin ya. Waduh, apa itu loh, itu bukan angin sembarang angin tapi angiong. Tapi kata si Jaki, dia masih kayak berpikir logis. Itu mungkin karena hal-hal angin biasa atau apa gitu, atau mungkin si Tejo lagi bohongan, kita kan nggak pernah tahu gitu. Nah, di kamar mandi laki-laki sebelah kiri dari pintu lobi ada lubang segede orang di dinding. Dalamnya memang sistem pipa gedung. "Bray, ada kertas Bray di kamar mandi cewek sama si Rian BTW." Ya udah, semua ke kamar mandi cewek. Dan Jaki yang ngambil tuh kertas di atas kloset duduk. Kertas itu seperti kertas amplop lamaran warna coklat. Pas dia lihat ada tulisan pakai pulpen mau habis. Tulisannya, "Tolong." Tiba membeku. Ya udah, si Jaki liatin tuh kertas ke semua orang yang ada di situ. Kebetulan si Tejo di dekat pintu. Gak lama mereka keluar. Si Tejo sama si Rian teriak lagi, "Boy, tangkep boy." Wah bangsat sih, ngapa lagi nih? Gue masih lemes pula. Rupanya mereka ngejar sesuatu yang lari ke lubang kamar mandi cowok. Kalau kata mereka sih bentuknya kecil, botak, ya kayak tuyul gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jaki dan kawan-kawan nggak lihat. Bramasta pun melanjutkan. Akhirnya mereka keluar dari gedung lagi. Laporan dan cerita ke satpam. Lo tahu apa yang satpam bilang? "Halah, paling noni Belanda. Sering dia mah gitu-gitu." Bramasta dan kawan-kawan akhirnya memutuskan kembali masuk. Kali ini si Bramasta kembali menjadi tujuan.
Setelah sempat melihat beberapa kuli bangunan, ada yang tiduran di basement. Kali ini mereka tak melihat lagi ada kuli di sana. Wih, pergi kemana tuh para kuli? Wadidaw. Bener sih, kuli di basement 2 gak ada dong. Wah, sakit ini tempat. Karena di basement 1 dan 2 dikunci pintunya, mereka turun lagi tuh ke basement 3. Ternyata di basement 3 tidak dikunci. Nah, kita masuk dari sana untuk buka kunci. Nah, mereka masuk dari sana untuk buka kunci basement 1 dan 2. Pas lagi turun ke basement 3, tiba-tiba Anung dan Rian yang jalannya di belakang kita ngibrit ke atas. Bramasta pikir kenapa lagi tuh? Bener, ternyata para kuli itu ada di basement 2. Wah, bener-bener sakit nih tempat, kata mereka. Nah, karena kepalang tanggung, akhirnya si Bramasta dan si Tejo tetap turun ke basement 3 dan masuk ke dalam pintu itu dengan ganjel pakai sandal. Akhirnya Bramasta nyeker sebelah naik tangga. Sana lumayan mencekam. Gak lama, HP si Bramasta ribut sendiri. Ih, panik level 300 katanya. Tejo buru-buru nyalain korek dan bilang ke si Bramasta buat nunggu ribut selesai karena terlalu bahaya kalau mereka turun tanpa senter. Pas lagi nunggu ribut HP-nya, tiba-tiba terdengar suara tapak kaki. Wih, tambah panik dong mereka berdua. Kata si Bramasta, dia nggak mau tutup mata dikarenakan pas dia tutup mata, ternyata jeng alayhim gambreng. Walaladi. Berharap ribut HP-nya cepat kelar. Bramasta, lu tahu sendiri, kalau HP BlackBerry kalau sedang ngeribut, itu sekitar 6 tahunan lamanya. Kelar sudah tuh ngeribut HP-nya. Langsunglah nyalain senter. Dan mereka turun pelan-pelan. Sampai di bawah pintu, yang diganjel sama sendalnya si Bramasta, kita tinggal dorong bisa cuy. Kata si Bramasta ini. Sendalnya si Bramasta ini cukup ketipisan untuk mengganjal pintu darurat itu. Akhirnya mereka ke atas. Dan si Bramasta nanya ke si Hanung sama si Rian, ngapa ngibrit? Dia bilang, belakang lonjir ada mbak-mbak pakai baju merah. Masa? Mereka bilang, intinya kalau sekarang gak apa-apa kalau kalian mau uji nyali ke sana. Udah asik kok di sana. Gak ada serem lagi. Bayar aja pakai tusad pump. Pakai kopi, rokok, dan uang 100.000. And you got yourself a ticket to hell. Tutup Bramasta di cuitannya. Dan cuitannya itu mendapatkan like 34.000 dan retweet hingga 12.000 dari netizen. Itulah kisah dari Jaki Bramasta yang menceritakan tentang noni Belanda dan kumpulan para kuli. Menarik gak ceritanya? Saksikan kisah-kisah misteri lainnya hanya di Forum Miskin. Bye-bye, sampai jumpa lagi.